kita di Indonesia ini, itu polisi, lembaga kepolisian, itu bukan di bawah wewenang wali kota dan gubernur. Secara vertikal dia ada garis komandonya ke Kapolri. Jadi, maka sering saya katakan, seorang wali kota itu harus arif dan bijak dia mengelola lembaga kepolisian ini. Dan juga kita cermati untuk menertibkan lalu lintas di Kota Medan ini, saya melihat dan menangkap ada semacam konflik kepentingan antara LLAJR dengan lalu lintas, dengan polisi lalu lintas. Kalau beberapa tahun terakhir ini, saya cermati jarang sekali, ya, baik waktu pagi, siang, dan sore, polisi lalu lintas itu menertibkan kendaraan bermotor di Medan ini. Peranan mereka itu sudah hampir-hampir digantikan oleh LLAJR. Betul. Ya kan? Berbeda. Jadi ini ada apa begitu? Jadi artinya hubungan wali kota dengan lembaga kepolisian di dalam kan arus lalu lintas di Medan itu kurang bersinergitas. Sehingga terjadilah kemacetan di mana-mana. Nah, jelas kalau kita harapkan dinas LLAJR saja yang menertibkan arus lalu lintas, mereka itu lembaga itu kurang dihargai oleh masyarakat. Berbeda misalnya kalau di ujung jalan sana, ya kita lihat tegak seorang polisi lalu lintas, kita pasti akan tertib. Di sini ada konotasi pendidikan kata Bung Sapwan itu tadi. Jadi artinya kita lebih segan terhadap lembaga kepolisian itu. Kenapa? Karena lembaga kepolisian ada hak dia untuk melakukan penindakan terhadap pengguna jalur lalu lintas yang bertindak salah. Sedangkan LLAJR tidak. Perhatikan saja, kalian cermati. Nah, pengguna arus lalu lintas sungsang itu tadi, kalau tak ada polisi lalu lintas, berani dia melawan arus, jangankan sepeda motor, mobil pun melawan arus. Kalau ada polisi, pasti dia tidak berani. Jadi aku jadi ketawa tadi kau ngomong. Medan itu kan dikenal. Kalau lampu merah dia jalan, lampu hijau dia berhenti. Karena dia takut datang dari sana yang lain. Itu masalah kita. Kemana ke depan polisi memang sudah tidak lagi melakukan penindakan di lapangan. Udah konsep e-tilang itu membuat mereka tidak bisa lagi menindak langsung. Jadi kelihatannya memang di dinas perhubungan lah yang nampak di jalan-jalan. Saya pikir ini memang persoalan edukasi juga penting seperti kata Mas Afan tadi, ya kan? Jadi Medan ini memang karakter pengguna jalannya memang luar biasa. Artinya luar biasa dalam konotasi negatif. Jadi ada anekdot, Komara, ketika suatu kali turis berjalan di Medan, dia tiba-tiba minta dihentikan di persimpangan jalan di depan Masjid Raya. Jadi guide-nya heran, untuk apa? Dia mau mensup kondisi persimpangan lalu lintas itu, untuk apa? Ini kan sesuatu yang biasa di sini. Oh enggak, ini luar biasa bagi kami, kata si turis tadi. Apa yang luar biasa? Lihatlah, begitu banyak lalu lintas yang mondar-mandir di sini, tak satu pun yang bersenggolan. Ini luar biasa, kata si turis tadi. Sama anekdotnya sedikit, ada orang masuk jalan, ditahan polisi. Kenapa? Kau itu kan ada tanda dilarang masuk, nggak kau lihat? Saya lihat, Pak, ada perbodan. Yang tidak saya lihat, Bapak, ada enggak? Kalau Bapak enggak ada, itu aman saja. Jadi sebetulnya di Medan ini ada RPJMD namanya. RPJMD itu semua institusi, semua PD ikut. Dan itu tidak pernah dibahas dan tidak pernah diterapkan. Kecuali anggarannya. Di situ kan harus dibahas itu. Kendaraan bertambah sekian, apa yang harus dilakukan? Lalu lintas bagaimana? PU bagaimana? Itu yang tidak pernah dilakukan. Dan yang lebih parah kali, RPMD Kota Medan untuk 5 tahun yang akan datang, itu nggak nyambung sama sekali dengan pembangunan Kota Medan. Apalagi hanya untuk lalu lintas. Tolong kritisi ya. Ketika arus lalu lintas sudah padat, saya melintas di jalur rumah gubernur terus ke Juanda, aneh saya rasa,
itu sekarang dibangun. Saya nggak tahu apa namanya. Mungkin Bung Jaya itu mengerti itu. Dipasang sekarang tiang-tiang macam tiang pancang itu. Jaraknya Pocong. Itu lampu pocong. Lampu pocong. Kosong. Itu bikin udah macet, kena lagi itu. Itu nggak ada seninya. Sudah itu di atas dibikin penerangan lampu. Yang diterangi lampu bukan ke jalanan, tetapi ke rumah-rumah orang. Itu apa itu? Udah lalu lintas padat. Di luar negeri sudah memindahkan lampu atas itu, lampu merah hijau kuning itu bukan di atas, udah di bawah mereka letakkan. Dan kita itu gue bilang, kita tidak mengantisipasi tantangan yang akan datang. Kita tidak menggunakan RPG, rencana pembangunan itu untuk mengantisipasi yang akan datang. Kita tidak pernah memikirkan menyelesaikan masalah yang lalu untuk dibangun yang akan datang. Jadi ini suka-suka aja lah, bantai-bantaikan lah. Suka-suka, kalau mau kerjakan, kalau enggak ya terserah. Yang penting aku berkuasa, habis. Ya, tapi begini ya, pembicara ini kan tidak mencari siapa yang salah. Tetapi kan kita juga terpaksa sekarang bertanya. 16 lokasi kata Bang Halis. Kalau itu macet, tentu harus ada yang disalahkan. Enggak, di RPMD ada enggak? RPMD ada enggak dibahas pembangunan Kota Medan, pertambahan kendaraan, pertambahan kebutuhan lintas, ada enggak di RPJMD dibahas? Jumlah kendaraan bermotor itu kan tiap tahun, tiap bulan bertambah. Ya. Nah, sedang jalannya itu aja. Yang dipermainkan jadi adalah lalu lintasnya. Iya. Suruh kita berputar-putar lapangan Merdeka tuh. Disuruh berputar-putar kita nanti di dekat Medan Fair itu. Medan Plaza. Medan ini kalau boleh dikatakan yang sedikit beda dengan kota-kota lain. Medan ini kan masih di ada lalu lintas kereta api. Ya kan, gitu. Yang ini juga sangat mempengaruhi faktor kemacetan. Kalau Bung Sapuan sebagai mantan Kasat Lantas, kira-kira solusi apa yang kita harus sampaikan supaya kereta api ini tidak lagi dijadikan? Kalau kita lihat kenyataan saat ini, khususnya jalur kereta api di HM Yamin itu, Jalan Serdang, itu satu hari mungkin lebih dari 100 kali perlintasan kereta api. Ya. Kemudian jam operasionalnya pagi, mulai dari jam 7 sampai siang itu, perlintasan kereta apinya. Ratusan kali dia balik. Itu termasuk yang langsir? Yang langsir. Saya bicara yang langsir. Cobalah dikaji ulang lagi, robah jam kerja. Langsir putar kepala itu coba mulai dari jam 1 pagi. Sampai jam 6 pagi, habis itu stop. Karena jam 7 ke jam 9, orang mau ke sekolah, mau ke kantor, mau ke pajak, dan lain sebagainya. Pikirkan itu, jangan pikirkan, kasihan pegawai kereta apinya, masa kerjanya malam-malam. Buat seatnya, seat 1, seat 2, seat 3. Jadi biar nggak capek. Siang kasih libur, biar dia tidur. Karena kalau pagi dia gunakan untuk langsir, terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Ya mungkin ini kepala perkeretapian berpikirlah. Karena masih banyak pengguna lalu lintas yang ingin menggunakan jasa jalan itu. Mereka masalah jam-jam 1, jam 2 pagi, diputar kepala itu nggak masalah, nggak terganggu lalu lintas. Tapi ada upaya kemarin tuh untuk menaikkan rel kereta api di atas. Lah, itu jangka panjang boleh lah, tapi kan kita harus pikir jangka pendeknya juga. Nanti jangka panjang lama-lama kelupaan, tak dibangunnya nanti. Banyak kali mikir, awak kena macet terus. Ini kejadiannya kalau bisa terulang lagi. Zaman Pak Robert Aritonang. Sudah diingatkan dengan kereta api jangan langsir. Akhirnya masinisnya kena bogem. Dipanjat sama Kasat Lantas, ditinju langsung. Ya betul itu. Kalau dari mulut ke mulut nggak bisa, dari tangan ke mulut lah. Iyalah, mau tahu. Ya jadi begini, ini agak miris ya, sahabatnya. Karena aku gini, aku ya dari kecil di Medan, sekarang udah jarang di Medan. Tapi concern lah aku. Memang begitu kita masuk, ya. Sekarang ini kalau kita masuk Medan, kalau kita tidak pakai kereta api, udah langsung yang terbayang apa? Waduh, semrautnya ini. Iya. Semrautnya nih. Nah, tiba-tiba kota itu jadi memualkan gitu. Tak enak lagi. Tentu ada jalan yang harus bisa dilakukan. Ya, Jakarta itu apa kurangnya si macetnya? Tapi bisa lancar kok. Iya. Apa? Mungkin profesionalitas tadi yang dilakukan oleh mereka tadi itu jalan. Di sini nggak ada. Apalagi kayak dibilang tadi kerjasama itu. Jadi mau saya potong dikit ya. Ini saya potong dikit.
Saya berbicara bukan membanggakan diri saya, sama sekali tidak. Cuman mengingatkan aja apa yang pernah saya lakukan. Ya. Sewaktu saya Kasat Lantas Poltabes Medan, itu kalau apel pagi, kami polisi lalu lintas, Sabara, Dinas Perhubungan, kemudian Trantip, Satpol PP, kemudian kami sering mengajak Dinas Parkir. Kami bicara di situ, apel pagi ini apa yang mau kita mainkan tugasnya. Satpol PP kerjanya apa, Dinas Perhubungan kerja apa. Ini sudah kami rencanakan. Begitu kami terjun ke lapangan, selesai semua urusan. Tetapi tidak semua daerah yang kami mainkan. Tahap 1, Jalan Binjai. Tahap 2, Pancur Batu. Tahap 3, Percut Setuan Bandar Selamat. Kalau sudah daerah pintu masuk kami kuasain, berarti Medan sedikit agak tertib. Karena orang yang dari luar takut masuk Medan. Ah, nggak pakai helm nanti kena tilang. Ah, nggak ada kaca spion nanti masalah. Ah, kalau berhenti di larangan stop nanti kena tilang. Itu saya lakukan dulu. Sehingga orang berpikir 2 kali dalam berkendaraan. Sekarang udah canggih, ada CCTV, tapi nggak ada perubahan. Perlu ada shock therapy. Kalau zaman saya Kasat Lantas, orang yang ditilang tidak boleh ditebus dengan duit. Wajib ikut sidang. Biar dia merasakan kayak mana sidang itu apa salahnya. Itu perlu dilakukan. Dan bahkan usulan saya, denda tilang tidak semuanya pakai duit, tapi ada kurungan. Sehari 2 hari pun jadi. Itulah shock therapy tadi. Kalau dikatakan Medan ini kan, yang disebut dengan macet itu kan kalau 24 jam. Itu kan terus menjadi kemacetan begitu ya. Stuck ya gitu. Tapi kan kalau Medan ini kan tidak begitu kali, Bung Safwan. Paling-paling seperti apa yang dikatakan Bung Nian tadi, kan, atau Bung Wara tadi. Karena masyarakat di sekitarnya, hinterlandnya, ada yang dari Binjai, ada yang dari Deli Serdang, ada. Itu kan yang bekerja di Medan, kemudian malamnya keluar. Itu gimana kalau menurut Bung Safwan? Yang buat aman di Medan ini cuma satu kalau malam hari. Saya berterima kasih juga lah Medan bisa aman malam hari, karena banyaknya begal. Jadi orang nggak mau keluar, takut orang keluar, lalu lintasnya aman, nggak masalah. Tapi saking banyaknya begal yang berkeliaran begal semua, macet juga. Sangat disayangkan ya. Ini sebagai orang yang lahir di Medan, kadang-kadang datang ke Medan, begitu kita masuk, ya sumuk kita rasa Medan. Saat ini ya. Sumuk. Apalagi kalau aku sudah berada di Simpang Waspada itu, Simpang 4, itu kantorku dulu. Itu kalau kita datang dari jalan sana, dari arah Menara Air itu. Oh, cerita Nadi. Itu udah ada rel kereta api. Sekarang udah di atas tuh enggak? Belum. Itu enggak? Oke, itu satu. Ada di atas Tapi dipakai untuk Jalan Pandu. Tapi itu dipakai untuk ke airport langsung barangkali. Iya. Masih dipakai bawah. Udah itu sampai situ ada lampu merah, waspada. Belok kanan Jalan Pemuda, pasti macet. Every time. Kecuali kalau tengah malam, Bang. Tengah malam pun ada begal juga. Baguslah. Jadi menurut aku ini decision maker yang pertama orangnya siapa gitu. Di sini ada wali kota, ada polisi, ada DDLDR, ada yang lain. Siapa ini yang mengetok palu? Bang, lakukan ini. Apakah itu tanggung jawab wali kota? Wali kota lah. Ya. Wali kota. Jadi yang berkoordinasi dengan polisi lalu lintas. Iya. Tapi trayek itu kan polisi yang menetapkan, bukan wali kota. Dia nggak pandai itu. Koordinasinya ke Poltabes koordinasinya, baru Poltabes nanti memerintahkan lalu lintas, mungkin Sabara, intelijen, dan lain sebagainya. Karena perlu juga dicari penyebabnya. Apakah ada campur tangan OKP di situ, sehingga banyak orang jualan dan lain sebagainya. Ketua. Apakah ada orang bagian Dinas Perhubungan atau Dinas Pasarnya nerima upeti dari yang jualan-jualan itu, maka dibiarkan. Itu intelijen yang bisa nyari. Berapa mereka bayar per hari, per minggu, per bulan. Kalau sudah dapat akar masalahnya, daerah itu bisa ditertibkan.